Hai, jumpa kembali dengan saya Rizaldi Parani pada mata kuliah pengantar sosiologi. Pada topik kali ini atau mulai pada saat ini hingga nanti sebelum ujian akhir semester, kita akan lebih membahas mengenai pola-pola atau konteks yang sifatnya makro, meso dan makro. Jadi dinamika yang terjadi dalam konteks masyarakat sesungguhnya. Jadi kita tidak akan bicara lagi bagaimana itu keluarga, bagaimana proses sosialisasi, interaksi, bagaimana hubungan antara satu dengan lain. Enggak, kita akan bicarakan dalam satu hal yang lebih konteksnya lebih luas, yaitu masyarakat. Saya akan memulai topik hari ini dengan topik yang berjudul konformitas dan penyimpangan sosial. Topik kali ini ada kaitannya dengan topik-topik terdahulu yang pernah saya sampaikan, yang mana konformitas dan penyimpangan ini adalah merupakan output dari proses yang kita pelajari pada sosiologi mikro, seperti sosialisasi, interaksi, dan seterusnya sampai dengan kelompok, hubungan antar kelompok. Nah, pada konformitas dan penyimpangan ini kita akan melihat bagaimana outputnya itu terjadi di masyarakat. Saya akan mulai dengan konsep yang pertama. Apa itu yang disebut dengan konformitas? Konformitas itu adalah suatu interaksi di mana dalam prosesnya perilaku yang ditampilkan oleh kita dan orang lain itu sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat yang ada. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 kata kunci yang penting di sini. Kalau kita bicara konformitas, kita bicara tentang interaksi. Dalam interaksi itu ada ditunjukkan perilaku yang ditampilkan oleh kita dengan lawan bicara kita, dengan orang di mana kita melakukan suatu proses interaksi. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah harapan kelompok atau harapan masyarakat. Kenapa saya bilang ini paling penting? Karena inilah yang akan menunjukkan pada confirm atau tidak, sesuai atau tidak. Jadi apabila kita berperilaku sesuai dengan harapan kelompok atau harapan masyarakat, maka kita akan disebut sebagai confirm. Kita sesuai dengan harapannya. Contohnya, yang paling mudah adalah kalau kita sudah sekolah, sudah menamatkan sekolah, dan kemudian bekerja, sudah menjadi satu hal yang wajar. Pertanyaan berikutnya adalah harapan dari kelompok apa? Kapan Anda akan menikah? Itu sudah merupakan satu konformitas. Karena kita tahu tahapan berikutnya. Setelah kita menuntut ilmu, kita menyelesaikannya, kita bekerja, dan kemudian kita membentuk rumah tangga. Dan nanti akan ada pertanyaan berikutnya lagi. Kapan akan memiliki anak? Ini juga merupakan satu conformity. Karena memang itulah yang kita harapkan pada unit sosial yang ada dalam masyarakat kita, terutama yang disebut dalam keluarga. Bentuk contoh yang lainnya lagi. Apabila kita sedang berkendara, kemudian di depan kita ada lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah. Di interaksi simbolik saya sudah pernah menjelaskan kalau warna merah itu dalam lampu lalu lintas dimanapun kita berada, itu tandanya kita harus berhenti. Nah, conformity itu yang terjadi adalah pada saat kita melewati atau pada saat kita mendekati lampu merah dan kita lihat lampunya merah dan kita berhenti, berarti kita confirm. Karena semua juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita sesuai dengan harapan orang. Apa yang terjadi kalau kita melanggar lampu merah? Mungkin akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, itu disebut sebagai konsep berikutnya pada penyimpangan. Jadi kalau kita sesuai, kita patuh, baik dalam konteks hukum, nilai, ataupun moral yang ada dalam masyarakat, maka kita disebut sebagai conform. Kita tidak menyimpang. Konformitas juga menghadapi yang namanya definisi sosial. Contoh definisi sosial dalam konformitas. Kita seringkali melihat atau ada suatu pemandangan di mana orang melakukan pengumpulan dana atau mencari sumbangan. Pada suatu hari mungkin rumah kita diketuk dan kemudian kita keluar dan kemudian ada seorang bilang bahwa membutuhkan bantuan dana atau sumbangan dari kita gitu. Dan mereka memberikan amplop atau map biasanya yang di mana dalamnya ada list dengan nama-nama dan jumlah angka dari penyumbang-penyumbang sebelumnya. Dan begitu kita buka, situ terlihat namanya adalah Ahmad menyumbang 1 juta. Nama kedua Tuti
menyumbang 750.000. Nama ketiga, Budi, menyumbang 1.250.000. Dan Anda menemukan sampai dengan nama di urutan ke-10 itu memberikan sumbangan tidak kurang dari 750.000 dan bahkan lebih dari 1,5 juta. Ketika Anda dihadapkan pada lembaran list seperti itu, maka Anda tidak punya pilihan lain untuk mau tidak mau menyumbang untuk tidak lebih rendah dari 750.000. Nah, itu konformitas. Anda tidak mungkin menyumbang, maaf, saya menyumbang 5.000, sementara Anda menulis nama Anda 5.000 di bawahnya. Dan Anda membandingkan dengan yang di atas Anda ada 750.000. Nah, ini adalah konformitas. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan mayoritas. Sekali lagi, definisi sosial biasanya terkait dengan mayoritas, keumuman, kebanyakan orang. Contoh yang lain lagi definisi sosial dari konformitas. Sering sekarang kita mendengar dengan istilah namanya influencer, endorser, atau apapun. Dan sering dari nama-nama, tadi tersebut influencernya adalah biasanya digunakan public figure. Endorser juga bisa digunakan public figure. Apa gunanya kita menggunakan mereka? Gunanya adalah untuk bisa menarik keyakinan, untuk bisa menyesuaikan. Sehingga akhirnya kita kalau mau seperti dia, maka kita harus melakukan seperti ini. Nah, itu kira-kira terjadi pada definisi sosial conformity. Jadi sekali lagi dikatakan pada umuman, secara mayoritas. Dan kita menggunakan dalam media sosial tadi banyak kita gunakan influencer hanya untuk menarik supaya banyaknya follower. Semakin banyak follower, berarti kita semakin percaya terhadap influencer atau endorser tersebut. Dan ini yang mendorong kita untuk bisa sesuai dengan mereka. Jadi kalau kita tidak mengikuti kebanyakan, maka otomatis kita tidak konform. Oke, itu pemahaman tentang konformitas. Konsep yang kedua adalah konsep penyimpangan atau deviance. Apa itu penyimpangan? Penyimpangan itu adalah lawan dari conformity. Jadi, lawan dari conformity adalah deviance. Lawan dari konformitas, penyimpangan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pada deviance adalah apabila perilaku yang muncul dalam proses interaksi itu bersifat tercela atau tidak sesuai dengan harapan dari kelompok atau masyarakat, maka kita bisa menyebutkan itu sebagai suatu penyimpangan. Contohnya adalah tindak kriminal. Apakah tindak kriminal termasuk dalam penyimpangan? Jawabnya iya. Karena apa? Kita mengharapkan adanya kesesuaian, kepatuhan terhadap hukum. Yang lainnya lagi, kita akan berikan contoh. Misalkan, saya memberikan satu ilustrasi. Kita sering melihat adanya laki-laki yang berdandan atau bergaya seperti perempuan. Apakah itu termasuk dalam penyimpangan? Jawabannya iya. Karena dalam proses sosialisasi, kita sudah tahu bagaimana kita belajar untuk mengambil peran. Nah, seorang laki-laki diharapkan untuk mengambil peran sebagai seorang laki-laki. Ditunjukkan dengan peran figur ayah. Ayah adalah peran figur yang pertama kali muncul dalam benak seseorang. Jadi kalau anak laki-laki berdandan seperti perempuan, berarti sudah terjadi penyimpangan. Sudah terjadi ketidaksesuaian dengan harapan dari masyarakat. Namun demikian, apakah ini melanggar hukum? Tidak. Tapi apakah melanggar norma atau nilai-nilai? Iya. Jadi dalam tahapannya, yang terjadi pada konformitas dengan yang terjadi pada deviance itu sama. Cuman yang membedakan adalah konformitas apabila kita sesuai dengan harapan. Kalau deviance kita tidak sesuai atau tercela. Jadi kejahatan itu jelas merupakan deviance. Korupsi pasti merupakan deviance. Seorang laki-laki menggunakan anting-anting pada telinga kanannya. Apakah ini merupakan sebuah deviance? Ya, karena yang biasanya menggunakan anting adalah perempuan. Jadi itulah yang disebut sebagai deviance.
apabila kita tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bagaimana halnya dengan kita sering mengenal ada yang namanya institution atau deviance institution, institusi devian. Kalau dalam konformitas kita tahu institusi sosialnya. Sekolah itu adalah merupakan institusi sosial pada konformitas. Karena di sekolah itu Anda dipersiapkan untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi dalam deviance, dia juga punya yang namanya deviance institution. Deviance institution adalah suatu lembaga di mana seseorang itu belajar untuk menyimpang. Bentuknya seperti apa? Bentuk yang paling gampang adalah terlihat dalam konteks pelacuran. Pelacuran adalah merupakan penyakit atau permasalahan sosial dalam masyarakat. Namun demikian, seseorang untuk bisa masuk dalam dunia pelacuran, dia harus tahu institusi pelacuran itu seperti apa. Jadi tidak mungkin seorang itu masuk dalam dunia pelacuran tanpa memahami tentang institusi pelacuran itu apa. Dia harus tahu dulu di mana dia nanti akan bekerja, siapa yang jadi pimpinannya dia, bagaimana dia harus berperilaku pada saat dia bekerja, dan bagaimana ketika dia harus berhubungan dengan customernya atau kliennya atau apapun. Itu merupakan institusi. Jadi dari institusi itulah kita belajar. Sama juga seperti konformitas. Konformitas punya karir, punya jenjang karir. Seseorang apabila sesuai dengan harapan masyarakat, dia punya harapan untuk bisa berkembang. Demikian juga dengan yang terjadi pada deviance. Deviance juga, penyimpangan juga bisa menjadi berkembang. Paling mudah kalau dalam dunia kriminal, saya lanjutkan tadi, mulai dari pelacur, kemudian dia bisa menjadi seorang germo, dan kemudian dia bisa menaikkan atau beralih menjadi pengedar narkoba dan segala macam. Nah, itu adalah merupakan karir, jenjang karir. Dimulai dari tahapan yang paling sederhana hingga dalam tahapan yang lebih kompleks. Nah, itulah kira-kira. Jadi dalam deviance itu ada juga yang namanya deviant institution dan ada yang namanya deviant career. Deviant institution adalah institusi atau lembaga di mana kita belajar untuk menyimpang, dan deviance career adalah karir dari proses penyimpangan itu. Jadi bagaimana kita membuat perilaku menyimpang kita menjadi lebih dalam tahapan lebih kompleks atau lebih besar. Sama seperti konformitas, di mana konformitas juga dibentuk melalui satu definisi sosial, penyimpangan juga dibentuk melalui satu definisi sosial. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana definisi sosial terhadap penyimpangan itu terjadi ketika seorang laki-laki berdandan atau mungkin menggunakan aksesoris yang biasa digunakan oleh perempuan. Tidak ada yang salah dalam hal hukum. Namun demikian, yang salah adalah dari penilaian masyarakat bahwa ini tidak sesuai dengan harapannya, di mana seorang laki-laki tidak diharapkan berperilaku seperti seorang perempuan. Definisi sosial yang lainnya lagi tentang penyimpangan. Dewasa ini berambut panjang atau berambut pendek bagi seorang laki-laki adalah merupakan hal yang umum kita temui. Kita melihat bahwa banyak laki-laki juga memiliki rambut panjang. Demikian juga perempuan. Tidak harus berambut pendek, tidak harus berambut panjang. Semua bisa memilih sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Namun demikian, berambut panjang itu memberikan satu konotasi sosial sebagai ini adalah orang nakal, orang jahat. Nah, itu definisi itu diberikan oleh masyarakat terhadap seorang laki-laki yang berambut panjang. Atau paling gampang, seorang laki-laki yang memiliki tato di tahun 80-an awal hingga pertengahan dianggap sebagai pelaku kriminal. Lagi-lagi ini adalah merupakan definisi sosial. Apakah dia benar pelaku kriminal? Tentunya belum tentu. Nah, ini definisi sosial. Bagaimana masyarakat menciptakan satu definisi untuk mengatakan bahwa ini perilaku menyimpang. Dan ini tentunya
bisa dilihat dari berbagai macam konteks, mulai dari perilaku yang tidak sesuai dengan harapan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum. Saya juga akan membahas mengenai 2 teori utama yang membahas tentang penyimpangan. Teori yang pertama adalah teori yang dikenal dengan nama differential association. Teori ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama Edwin Sutherland. Teori ini mengatakan bahwa seseorang bisa jadi penyimpang karena proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran ini terjadi karena dia berasosiasi dengan penyimpang lainnya. Saya lanjutkan lagi, contohnya adalah tentang pelacuran. Saya katakan bagaimana seseorang untuk bisa menjadi pelacur itu juga butuhkan suatu proses pembelajaran. Dan ini bisa terlihat mulai dari pertama kali diperkenalkan dengan cara berpakaian, cara melayani tamu, hingga pada tahapan-tahapan berikutnya. Karena semua ini bisa dipelajari karena mereka berasosiasi atau berkumpul bersama dengan penyimpang-penyimpang lainnya. Untuk menjadi seorang pencopet atau untuk menjadi seorang perampok, itu juga membutuhkan satu pembelajaran. Dan pembelajaran itu akan bisa didapatkan apabila kita berasosiasi dengan penyimpang-penyimpang lainnya. Dengan kata lain, dengan perampok-perampok atau pencuri-pencuri atau pencopet-pencopet lainnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan differential association. Hal ini akan tampak juga pada proses bagaimana seseorang mulai melakukan tindakan kriminal sebagai seorang pencopet, kemudian dia berkembang menjadi seorang perampok, dan bahkan pada akhirnya dia berkembang menjadi seorang penyelundup. Nah, rangkaian ini adalah merupakan satu bentuk karir, atau yang saya sebut tadi sebagai deviant karir. Jadi sekali lagi, differential association itu menggambarkan jadi bagaimana secara jelas seorang itu sebagai penyimpang itu bisa melakukan satu proses pengembangan dirinya juga sebagai penyimpang. Teori yang kedua adalah teori labeling. Teori ini sangat mudah, tidak perlu penjelasan yang sulit, karena labeling itu sendiri adalah cap. Jadi bagaimana seseorang dicap sebagai penyimpang. Dahulu kita tahu adanya KTP, di mana di dalam KTP itu seseorang yang berasal atau besar dalam keluarga komunis biasanya akan ditandai di kartu tanda penduduknya. Padahal mungkin dia tidak ada sangkut pautnya dengan pendahulunya. Mungkin ayahnya adalah termasuk dalam partai politik komunis, tapi dia tidak. Nah, karena ayahnya, maka dia mau tidak mau akan tercap juga sebagai seorang komunis. Atau contoh yang lainnya lagi, ketika kita bisa bilang dulu ada istilah yang namanya perek atau perempuan eksperimen. Biasanya menyebut pada perempuan nakal yang berusia muda. Dan ini bisa ditandai dengan adanya atribut-atribut sosial seperti berpakaian, memiliki sepatu, menggunakan make up, dan juga menggunakan aksesoris-aksesoris lainnya yang cenderung berusaha untuk menarik lawan jenisnya. Dan mereka ini dalam usia muda. Mereka mendapatkan sebutan sebagai perek. Nah, ketika ada seseorang yang berdandan seperti ini, dan kemudian orang-orang di sekitarnya menyebutkan dia, "Hai, kamu perek." Dan lama-lama orang akan, karena dia terus berdandan seperti itu, orang-orang lama-lama akan menyebutkan dia perek, perek, perek. Dan lama-lama dia akan menjadi seorang perek beneran. Contoh lagi yang berikutnya, labeling adalah apabila kita juga punya misalkan salah satu anggota keluarga kita misalkan pernah melakukan tindakan korupsi, maka kita tidak akan pernah lepas pada label dari keluarga koruptor. Nah, labeling ini meskipun kita tidak melakukannya, kita dicap, dan maka nama cap ini akan semakin berkembang, menyebabkan bahwa kita akan cenderung untuk melakukan seperti apa orang mencapkan diri kita. Nah, ini bentuk bagaimana yang saya bilang labeling. Dan pertanyaannya adalah, apakah seorang yang mendapatkan cap label itu harus seorang yang melakukan kesalahan? Bisa.
Tapi bagaimana orang yang tidak melakukan kesalahan? Bisa juga dari contoh saya. Jadi kalau Anda pernah melakukan satu tindak kriminal, Anda akan mendapatkan cap itu seterusnya. Bisa. Misalkan, contoh yang lain, kalau dia berkaitan dengan kriminal, tindakan kriminal pada awalnya. Misalkan, tanpa sengaja seseorang menabrak orang lain dan menyebabkan korban yang ditabrak itu meninggal dunia. Dan kemudian orang-orang mencap dia sebagai pembunuh karena dia melakukan atau mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Dan setelah dia lepas dari hukumannya, orang akan menyebutkan dia, "Hai, kau pembunuh, kau yang dulu membunuh si A dan si B dan si C." Maka lama-kelamaan dia akan memahami bahwa diri dia adalah pembunuh. Dan dia tidak akan pernah menolak bahwa dia dicap sebagai pembunuh. Itu yang namanya teori labeling. Saya Rizaldi, terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi pada topik-topik berikutnya.